Bukan dalam masa yang singkat, klub bernama Manchester United berada di masa-masa tidak menentu. Berbagai cara telah dilakukan mulai bongkar pasang pemain, mencoba berbagai tipe pelatih, bahkan hingga jajaran staf manajemen pun mereka rombak. Namun, apa hasil yang diperoleh? Musim 2024-2025 menjadi titik nadir paling bawah dalam sejarah mereka mengarungi Premier League. Mendatangkan seorang Ruben Amorim sebagai pelatih yang telah memiliki catatan impresif bersama Sporting CP, ternyata belum mampu menghadirkan perbaikan yang berarti. Bermaksud mengangkat prestasi klub kembali ke papan atas liga, yang terjadi malah sebaliknya. Di akhir musim, Setan Merah harus terkubur di posisi 15, hanya berjarak 3 peringkat dari zona degradasi. Dalam musim tersebut, tidak hanya rekor peringkat terendah yang mereka dapatkan, tapi juga merupakan torehan poin terburuk sepanjang sejarah mereka di Premier League. Mungkin ketika para milenial masih anak-anak atau remaja, saat ada yang bilang MU ada di peringkat 15, kita akan dicemooh dan dibilang pembohong, sebab memang itu terdengar seperti hal yang mustahil bagi mereka. Namun nyatanya, sekarang itulah yang terjadi. Dengan berbagai catatan buruk tersebut, tentu tekanan publik yang datang semakin besar, baik ke pelatih maupun para pemain. Bermodalkan kepala batu yang dia miliki, Ruben Amorim dengan dukungan penuh manajemen mencoba menghiraukannya dan bertekad membangun ulang tim untuk musim 2025-2026. Beberapa pemain yang dia anggap tidak mampu beradaptasi dengan skema bermainannya, dia persilahkan angkat kaki dari klub. Anthony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho sampai Marcus Rashford harus rela mengosongkan loker mereka di Old Trafford. Melepas cukup banyak pemain, tentu Setan Merah harus bergerak aktif pada bursa transfer. Dengan menghabiskan total dana sekitar 250 juta euro, nama-nama seperti Benjamin Sesko, Brian Mbeumo, Matheus Cunha, dan Senne Lammens berhasil didatangkan. Kedatangan para pemain anyar yang sesuai keinginannya, Ruben Amorim percaya diri mampu menjalankan skema permainannya dengan baik dan memperbaiki performa Manchester United musim lalu. Tapi seperti peribahasa, jauh panggang dari api. Kenyataannya berbeda dengan yang diharapkan. Manchester United mengawali musim dengan tidak terlalu memuaskan. Bahkan di putaran kedua Piala Liga, Setan Merah harus takluk dari Grimsby Town yang berasal dari kasta keempat Liga Inggris. Serangan kembali menghampiri Ruben Amorim dari berbagai arah, mulai dari skema permainan yang tidak berjalan sampai tuntutan untuk memecatnya pun uga sudah mulai bergulir di antara para supporter. Namun, entah dari batu apa kepala Amorim terbuat. Dengan masifnya tuntutan berbagai pihak, dia tidak bergeming dan terus bersikeras menjalankan skema permainannya. Ternyata keras kepalanya terbukti menghasilkan. Memasuki bulan Oktober, Manchester United tampak seperti tim berbeda. Diawali dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Sunderland di Old Trafford dan tidak seperti sebelumnya di mana setelah meraih kemenangan performanya menjadi tidak konsisten. Kali ini Setan Merah kembali menunjukkan performa impresif. Mereka mampu membalikkan prediksi banyak orang dengan menumbangkan Liverpool di kandangnya Anfield. Tidak berhenti di situ lagi-lagi mereka menunjukkan bahwa mereka bisa tampil konsisten. Korban berikutnya yaitu Brighton yang beberapa musim kebelakang selalu menyulitkan bahkan tidak jarang mengalahkan mereka, kali ini mereka taklukkan dengan skor meyakinkan 4-2. Hasil ini mencatatkan 3 kemenangan beruntun pertama bagi Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim. Dan posisi mereka di klasemen Liga langsung meroket ke peringkat keempat. Apakah ini menandakan Manchester United telah bangkit dari kuburnya? Dan akankah kata-kata tsunami trofi yang pernah digaungkan para fansnya benar-benar terwujud?